Selamat datang di channel Mister Salto. Surga, mendengar namanya saja sudah cukup menenangkan jiwa. Bagi pemeluk agama, surga adalah anugerah tertinggi yang bisa mereka dapatkan dan biasanya akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Setiap agama memiliki kepercayaan yang berbeda tentang surga. Jadi mari kita pelajari tentang surga dalam konsep kepercayaan agama lain yang sangat jarang kita pelajari. Check this out. Orang Yahudi percaya bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia akan mendapatkan balasan, baik atau buruk. Bagi yang beruntung akan diperbolehkan memasuki Gan Eden atau Taman Eden dalam bahasa Ibrani yang ingin menjadi tujuan akhir mereka. Nama Eden diambil dari kata Sumeria, Edinue, yang berarti ladang, di mana orang-orang Yahudi percaya Taman Eden adalah ladang subur yang luas yang dipenuhi dengan pohon buah-buahan. Apa yang menarik, ada ketidaksepakatan tentang lokasi yang tepat di mana Taman Eden di antara para Yahudi itu sendiri. Sebagian orang merasa bahwa lokasi itu merupakan bentuk mitologi yang belum memiliki bentuk fisik. Sementara bagi sebagian peneliti lain, mereka meyakini Gan Eden ada di bumi ini. Sebagian besar pendapat percaya jika ada 4 lokasi yang kemungkinan besar mewakili Gan Eden yang merupakan ujung Teluk Persia, bagian selatan Irak tempat bertemunya sungai Tigris dan Efrat, dan ada juga pendapat bahwa Gan Eden terletak di Armenia. Gan Eden dipercaya 60 kali lebih nikmat dari segala macam kenikmatan di muka bumi ini. Vaikunta adalah nama di mana orang Hindu percaya Dewa Wisnu duduk, ditemani oleh pendampingnya yaitu Laksmi. Vaikunta dikatakan penuh dengan hutan dengan banyak pohon yang mampu memenuhi segala bentuk keinginan mereka yang menghuni daerah itu. Bagi sebagian orang, mereka menganggap Vaikunta sebagai dunia lain yang bermanifestasi seperti planet, memiliki ekosistem yang sempurna dan lengkap dengan segalanya. Mereka yang terpilih menjadi penghuni Vaikunta dikatakan mampu mencapai tingkat samata, di mana dia tidak lagi mampu mengingkari keagungan Dewa Wisnu, serta memiliki tingkat cinta kasih yang berlipat ganda di Vaikunta dibandingkan ketika hidup di dunia. Alam Vaikunta adalah alam tidak terbatas yang tidak terhingga, didukung oleh beberapa dimensi lain yang dianggap sebagai alam transisi yang disebut Swarga. Swarga adalah wilayah di mana umat Hindu yang taat menunggu untuk memasuki Vaikunta, karena Vaikunta adalah tingkat penghargaan tertinggi dalam kepercayaan Hindu. Dalam kepercayaan masyarakat Norse, ada 2 lokasi seperti surga yang mereka yakini akan diberikan sebagai hadiah kepada mereka. Yang pertama dan lebih populer adalah Valhalla, yang berarti aula yang jatuh. Valhalla adalah wilayah yang dikuasai oleh Odin, diisi dengan pahlawan mereka yang gugur dan dipilih untuk memasuki Valhalla. Di Valhalla, orang Norse percaya bahwa mereka dapat menikmati semua yang mereka inginkan sambil menunggu perintah berikutnya dari Odin untuk memungkinkan mereka bergabung bersama dalam perang terakhir yang disebut Ragnarok. Sedangkan Volvangar adalah area lapangan yang dikuasai oleh Dewi Freya, tempat di mana mereka yang tidak terpilih menjadi tentara Odin. Itu sebabnya Volvangar berarti ladang rakyat. Di tengah lapangan terdapat sebuah bangunan besar berbentuk aula bernama Sesrumnir, yang berarti aula yang dipenuhi kursi. Dalam kepercayaan Norse, Freya diberi pilihan pertama dalam menentukan siapa yang layak memasuki Volvangar, dan Odin akan memilih setelah Freya. Kedua lokasi ini diyakini berada di Asgard. Salah satu kepercayaan masyarakat Irlandia kuno adalah mempercayai adanya suatu daerah yang bernama Tir Nanok, atau yang berarti tanah yang selalu muda. Mitos tentang kepercayaan daerah ini berasal dari cerita turun-temurun dari orang Irlandia. Cerita rakyatnya tuh seperti ini. Ada 2 prajurit, ayahnya bernama Finn dan putranya bernama Oisin, yang dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan menunggangi kuda putih yang bersinar. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Niam,
putri raja dari Tir Nanok. Oisin yang jatuh cinta pada Niam mengatakan kepada temannya bahwa dia akan mengikuti Niam pulang. Dia rela meninggalkan semua yang dia miliki saat itu untuk bersama dengan Niam. Setelah bertahun-tahun tinggal di Tir Nanok, Oisin merasakan kerinduan yang besar terhadap anggota keluarganya yang telah ditinggalkannya. Dia meminta izin Niam untuk pulang. Jadi Niam dengan sangat berat hati mengizinkan Oisin pergi. Niam memerintahkan Oisin mengambil kuda putihnya dan tidak pernah menginjakkan kaki di tanah. Maksudnya dia melarang Oisin untuk menginjakkan kakinya di tanah. Dia kemudian menunggang kuda itu dengan cepat. Oisin terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di depannya telah berubah begitu banyak. Dia lupa tentang perintah dari Niam. Dia kemudian turun dari kudanya dengan kaget. Melihat apa yang terjadi, Oisin langsung menjalani proses penuaan 300 tahun yang tidak pernah terjadi saat dia masih tinggal di Tir Nanok. Lapangan Elysium atau dalam bahasa Yunani kuno adalah Elysion Pedion, adalah sebuah area di mana individu-individu yang melayani para dewa dan dewi Yunani serta para pahlawan masyarakat ditempatkan setelah kematian mereka. Posisi Elysium dikatakan berada di sebuah teluk di sepanjang sungai Oceanus yang merupakan ujung bumi. Elysium dinamai demikian karena kata aslinya adalah Elysian yang berarti kedamaian dan anugerah abadi. Tidak ada gambaran pasti tentang seperti apa rupa Elysium karena masyarakat Yunani percaya bahwa setiap orang akan menerima hadiah yang berbeda tergantung pada individunya. Menurut kepercayaan orang-orang Yunani pada saat itu, setiap jiwa yang pergi ke Elysium akan diadili 3 kali oleh 3 hakim yang berbeda. Yang pertama adalah Aegus, yang kedua Minos, dan yang terakhir adalah Radamanthus, yaitu penguasa Elysium. Semoga setelah kita meninggal nanti, kita dimasukkan ke dalam surga menurut kepercayaan kita masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.